Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Presiden Jokowi blak-blakan mengkritik soal perizinan event di Indonesia. Ia bahkan menyeret Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam perizinan MotoGP di Mandalika. Menurutnya izin untuk gelaran yang berdampak hingga triliunan itu sangat ruwet. Bahkan Presiden Jokowi sendiri mengaku lemas mengetahui hal tersebut. Sebab penyelenggara harus mengurus setidaknya 13 izin agar event bisa berjalan. Hal tersebut termasuk izin ke Polsek, Polda hingga Mabes Polri demi gelaran tersebut. Yang mana menurut Jokowi, uang penyelenggara pun bisa habis karena banyaknya izin tersebut. Mendengar kritikan tersebut, Kapolri Listio Sigit hanya bisa tersenyum. Yang saya bisa bayangkan, ngurus izinnya ruwet saja masih mau menyelenggarakan kok, penyelenggara event. Apalagi kalau sekarang dipercepat itu. Saya berikan contoh aja MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panitia. Ini efeknya luar biasa. Dampak ekonominya 4,3 triliun. Bisa menyerap, melibatkan tenaga kerja itu 8.000. UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Tapi begitu saya tanya, bagaimana perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Tapi namanya bukan perizinan. Namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja. Perizinan itu hanya diganti nama aja, dialuskan menjadi surat rekomendasi. Ada yang namanya surat pemberitahuan, tapi namanya itu izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarga. Menyaksikan apa yang dikeluhkan oleh Presiden Jokowi ini, di samping kita prihatin, juga kita terasa ingin ketawa. Kenapa demikian? Yang mengeluh soal izin yang baru dia ketahui ribetnya ini seorang presiden yang merupakan pemegang tampuk pimpinan tertinggi di negeri ini. Setelah 10 tahun dia menjadi presiden, ketika tinggal waktu beberapa bulan lagi, barulah dia mengemukakan ke publik ruwet, ribet, dan susahnya mengurus izin di negeri ini. Pengurusan izin yang dia bilang ruwet itu, pemerintah mengurus izin kepada pemerintah. Pemerintah ini bukan pemerintah kaleng-kaleng, pemerintah yang tinggi pula. Di belakang pelaksanaan kegiatan MotoGP Mandalika ini Presiden Joko Widodo. Bukan kepala desa di belakangnya, bukan kasih di belakangnya, tetapi Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi saja di belakang kegiatan ini sudah begini ruwetnya. Apalagi kalau rakyat biasa yang mengurus perizinan usahanya ke kantor-kantor pemerintah. Katakanlah dia mengurus izin suatu keramaian atau mengurus izin suatu usaha, bayangkan ruwetnya. Tetapi sayangnya Pak Presiden kita baru sekarang tampaknya tahu. Kalaulah di awal dulu dia tahu bahwa birokrasi di Indonesia ini sangat berputar-putar, sangat berbelit-belit, tentu anak-anak muda yang punya minat untuk berusaha, untuk berbisnis, mungkin telah bergeduru berbisnis.
Kenapa? Karena mereka akan menganggap ngurus izin murah. Tetapi ketika mereka hanya punya uang 1 juta atau 2 juta, mereka ingin membuat sebuah bisnis, sebuah usaha, dan mereka ketahui pengurusan izinnya mencapai uang 20 juta, 10 juta, bahkan sampai 50 juta. Bagaimana mereka akan mau berbisnis, akan mau berusaha? Modalnya saja dimintanya uang pada orang tuanya 1 juta. Kadang-kadang mengeluarkan biaya untuk mengurus izin sampai 50 juta, sampai 25 juta. Bagaimana? Makanya memang jalan terbaik kalau orang tuanya hebat, ya seperti Gibran dan Kaisang aja. Maju sebagai calon pejabat negara. Apakah sebagai calon gubernur, apakah sebagai calon presiden atau wakil presiden, calon bupati atau wakil bupati. Tetapi itu pun yang mudahnya untuk anak presiden pula, untuk anak orang penting pula. Bagaimana dengan anak seorang petani kecil? Bagaimana dengan seorang anak pedagang asongan? Jangan dikira mudah pula. Sahabat BN, sekali lagi, kalaulah Presiden Jokowi ini dari awal kepemimpinannya dulu, dia mengetahui seruit ini pengurusan izin di birokrasi Republik ini, mungkin telah berubah Indonesia ini kepada yang jauh lebih baik dari situasi sekarang. Tetapi sayangnya, Pak Presiden kita ini kaget-kaget terus. Pergi ke pasar, dilihatnya harga bahan kebutuhan pokok mahal, kaget. Sekarang dilihatnya pengurusan izin motor GP Mandalika ada 13 izin yang diurus, kaget, terkejut, mengeluh, lemas. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah selama ini orang-orang di keliling Pak Jokowi ini sengaja menyembunyikan kondisi yang jelek-jelek yang dikeluhkan rakyat ini kepada Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi tidak tahu? Apakah karena orang-orang di sekeliling Pak Jokowi ini menganggap Pak Jokowi ini bisa dikibulinya saja karena dia lebih hebat dari Pak Jokowi, sehingga hal-hal seperti ini tidak diberitahunya kepada Pak Jokowi. Akibatnya Pak Jokowi terkaget-kaget terus, terkejut-kejut terus, malah sampai lemas. Yang kita khawatirkan lagi, jangan-jangan nanti setelah Pak Jokowi tidak jadi presiden lagi, muncul hal-hal yang bisa menyeret Pak Jokowi karena orang-orang dekatnya, orang-orang di sekelilingnya ketika dia dulu menjadi presiden sama sekali tidak memberitahunya apa-apa yang bisa menyeret Pak Jokowi. Ini yang kita khawatirkan. Sahabat BN, kapan kita akan mendapatkan pemimpin yang benar-benar tahu dia sejak awal kepemimpinannya dan mau dia sejak awal kepemimpinannya merubah keruwetan yang dirasakan oleh rakyat, merubah kesusahan yang dirasakan oleh rakyat, merubah kesulitan yang dirasakan oleh rakyat sejak awal dia memimpin, dan itu dilakukannya sampai ke akhir kepemimpinannya tanpa henti, tanpa minta tambahan perpanjangan kepemimpinan pula, tanpa minta tambah periode pula. Sahabat BN, sekali lagi, cerminan birokrasi kita yang berbelit-belit ini, Presiden Jokowi langsung yang mengatakannya. Dan ini kalau dilihat, kalau ditonton pidato Presiden Jokowi ini,
oleh negara-negara asing, saya kira ini tambah nggak mau investor asing masuk ke Indonesia. Tambah nggak mau dia. Kalau begini sulitnya pengurusan izin di Indonesia. Peduli amat kita masuk Indonesia dengan ke modal. Banyak negara di dunia yang lebih mudah pengurusan izinnya, lebih jelas kepastian hukumnya, katanya. Susahnya lagi di negeri ini, kalau kita mendapat pelayanan kurang baik dari pemerintah atau dari aparat, kalau kita keluarkan di media sosial pelayanan yang tidak baik itu, yang dicari, yang diburu, dan yang akan diproses oleh penegak hukum bukan aparat yang memberikan pelayanan tidak baik itu, tetapi rakyat yang mendapat pelayanan kurang baik, yang memviralkannya itu yang dikejar. Ini anehnya di negeri kita. Jangankan mendapatkan penghargaan, malah yang menyampaikan informasi itu yang diburu. Sehingga kalau ada rakyat mendapatkan pelayanan kurang baik dari pemerintah, baik dari aparat, terpaksa dibawa duduk bermenung saja. Kalau diberitahu ke atasannya, ada kemungkinan atasannya akan membela dia. Maklumlah itu atasannya. Kalau dipiralkan di media sosial, di media massa, kalau disampaikan, kita diburu, kita dicari, kita dijerat dengan undang-undang ITE. Inilah yang paling aneh di negeri ini. Kalaulah dari dulu ribetnya pengurusan izin MotoGP Mandalika ini diviralkan di media sosial, disebarkan di media massa, tentu Presiden Jokowi akan tahu. Tetapi karena didiamkan saja, sekarang baru Presiden Jokowi tahu. Setelah beberapa saat lagi dia akan berhenti. Sahabat BN, sekali lagi kita berharap pemimpin kita ke depan ini sejak awal dia telah tahu hendaknya apa yang menjadi keluhan rakyatnya. Dan sejak awal pula dia hendaknya mencoba bekerja keras untuk melakukan perubahan terhadap hal-hal yang sebelumnya menyulitkan bagi rakyat itu kepada yang memudahkan bagi rakyat itu. Jangan itu yang dilanjutkannya terus. Mentang-mentang dia memegang visi dan misi keberlanjutan, keruwetan seperti ini dilanjutkan. Segala tetek bengek, segala keruwetan, segala kesulitan pelayanan di birokrasi dilanjutkan terus. Fenomena yang dikemukakan Jokowi ini membuktikan bahwa tidak seluruhnya dalam kepimpinan Prabowo nanti yang ada pada Jokowi dia lanjutkan. Semoga saja Presiden Prabowo nanti setelah dilantik menjadi presiden tidak melanjutkan semua yang ada dalam kepimpinan Jokowi ini, termasuk birokrasi yang berbelit-belit ini, pengurusan izin yang susah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.